Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Zahra Anindya Putri dengan NPM 20100000107 dari kelas F, Filsafat Hukum. Di sini saya akan membacakan atau menceritakan tentang The Case of Speluntian Explorer. Cerita ini merupakan sebuah esai fiksi yang ditulis oleh Lon L. Fuller pada tahun 1949. Dalam cerita ini mengisahkan sebuah kasus hukum yang melibatkan 5 penjelajah gua yang salah satunya bernama Wetmore. Wetmore ini menjelajahi gua dengan keempat temannya. Kemudian mereka pergi suatu hari ke gua dan mereka terjebak di dalam gua kapur tersebut. Gua kapur tersebut terletak di dataran tinggi. Nah, kenapa mereka bisa terjebak di dalam gua tersebut? Karena terjadi tanah longsor dan batu-batuan mulai berjatuhan sehingga menghalangi lintasannya yang menyebabkan mereka tidak bisa keluar dari dalam gua tersebut. Sebelum mereka pergi, Wetmore ini telah memberitahukan kepada orang-orang yang berada di markas besar tentang kemana mereka akan pergi menjelajah. Nah, di dalam gua tersebut, Wetmore teringat bahwa dia membawa sebuah kabel portable. Kemudian, Wetmore ini memberi pesan kepada markas besar menggunakan kabel tersebut. Selama Wetmore berkabar dengan orang-orang di markas, Wetmore ini bertanya, kapan jangka waktu kita ini bisa diselamatkan? Lalu para dokter, insinyur, dan para ahli menjawab, mungkin sekitar selama 10 hari ke depan. Kemudian Wetmore bertanya kembali, jika kita memakan sesama, apakah kita bisa bertahan hidup? Karena di dalam gua ini tidak tersedia tumbuhan atau hewan yang bisa dimakan untuk bisa bertahan hidup. Namun, mereka tidak menjawab. Kemudian, Wetmore ini menyarankan kepada teman-temannya untuk memakan sesama agar tetap bisa bertahan hidup. Kemudian mereka menyetujuinya atas perjanjian tersebut. Namun, Wetmore ini lama-kelamaan tidak menyetujuinya atau Wetmore ini membatalkan secara sepihak. Dan dia memilih untuk mengundurkan diri. Namun, teman-temannya tidak setuju karena dia yang telah menyarankan atas perjanjian tersebut, tapi dia juga yang membatalkan perjanjian tersebut. Kemudian, Wetmore tidak jadi untuk mengundurkan diri dan ikut dalam perjanjian tersebut. Setelah menyetujuinya, Wetmore ini teringat bahwa ia membawa sebuah dadu. Lalu mereka mengocok dadu tersebut untuk mengetahui siapa yang akan dimakan terlebih dahulu. Saat kocokan pertama yang keluar, ternyata yang keluar adalah nama Wetmore. Dan terpaksa Wetmore harus dimakan oleh keempat temannya sesuai dengan perjanjian hidup di awal agar bisa bertahan hidup. Setelah Wetmore ini dibunuh untuk dimakan, tidak lama para penyelamat itu datang dan membawa mereka yang masih hidup ke rumah sakit karena mereka kekurangan gizi dan shock atas kejadian yang menimpa mereka. Setelah mereka sembuh, mereka ini dibawa ke persidangan untuk diadili atas tuduhan membunuh Wetmore dan keputusan hakim mengadili mereka dengan cara dihukum gantung karena merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia.
Nah, namun dari 5 hakim pengadilan tertinggi memiliki pendapat yang berbeda dengan mengambil pendekatan hukum atas kasus ini, yakni yang pertama, ada Hakim Trupeni yang mengacu kepada hukum positif. Hakim Trupeni menganggap bahwa hukum adalah jelas dan tidak dapat diinterpretasikan secara luas. Dan hukum diterapkan secara cermat dan tepat sasaran. Menurutnya, tindakan membunuh merupakan suatu pelanggaran hukum yang jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membunuh orang lain, maka akan dikenakan hukuman mati. Kemudian, Hakim Trupeni ini menyarankan agar Ketua Badan Eksekutif untuk turut serta dalam kasus ini untuk memberikan grasi. Kemudian, hakim yang kedua, yakni Hakim Foster, yang mengacu kepada naturalisme atau hukum alam. Hakim Foster berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan asas-asas moral alami. Ia berpendapat bahwa dalam situasi ekstrim ini, nilai-nilai moral yang lebih tinggi daripada hukum positif harus dipertimbangkan kembali, dan mereka harus diampuni. Karena ia percaya membunuh satu orang demi menyelamatkan 4 nyawa adalah suatu bentuk dari penyelamatan diri untuk bertahan hidup. Yang ketiga, yakni ada Hakim Khan yang mengacu kepada formalisme hukum. Hakim Khan berpendapat bahwa pentingnya menjalankan hukum sesuai dengan teksnya, tanpa pengecualian. Menurutnya, hukum tidak memberikan ruang untuk pengecualian dalam kasus ini, sehingga tindakan membunuh harus dianggap ilegal. Namun, Hakim Khan tidak setuju apabila kasus ini diserahkan kepada Ketua Badan Eksekutif untuk memberikan grasi tersebut. Kemudian ada hakim yang keempat, yakni Hakim Tating. Hakim Tating ini mengacu kepada etika. Hakim Tating mengejar pendekatan etis dalam menilai kasus ini. Ia memberikan pendapat yakni Hakim Tating menentang hukum alam karena dihendaki apa yang diputuskan dan diarahkan pencapaian kebaikan dan dijauhkan dari keburukan. Hakim Tating ini berpendapat bahwa hukum alam tidak bisa untuk dipakai membela diri. Hakim Tating kemudian mengundurkan diri dalam kasus ini karena tindakan membunuh dalam situasi tidak ada cara untuk membedakan asas-asas tersebut. Perkara dapat diputuskan secara bebas dan rasional. Menurut Tating, pembelaan diri yang dinyatakan Foster tidak masuk akal karena pembebasan diri itu jika ingin dibunuh harus ada perlawanan. Menurutnya seperti itu. Kemudian yang kelima ada Hakim Hendy yang mengacu kepada hukum legislatif. Hakim Hendy berpendapat bahwa jika ada perubahan hukum yang diperlukan untuk menangani kasus semacam ini, maka tugas hakim adalah mengidentifikasi kebutuhan tersebut dan meminta legislator untuk membuat perubahan hukum atau membuat produk hukum yang baru. Hakim Hendy ini berpendapat bahwa membebaskan para penjelajah dan menganut pendekatan realisme hukum yang menyatakan bahwa terdakwa ini harus diampuni karena berdasarkan survei dari masyarakat yakni 90% masyarakat meminta agar terdakwa ini dibebaskan dan sisanya yakni 10% berpendapat bermacam-macam. Ada yang berpendapat harus dihukum mati, ada yang berpendapat macam-macam pokoknya. Nah, dalam rangkuman ini, kelima hakim ini memiliki pendekatan hukum yang berbeda-beda terhadap kasus tersebut, yakni ada 2 hakim
Trupani dan Ken menyatakan bahwa penjelajah ini harus dihukum mati. Namun ada dua hakim yakni Foster dan Handy menyatakan bahwa mereka ini harus dibebaskan. Dan satu hakim yakni Hakim Tating mengundurkan diri. Mereka ini mencerminkan berbagai sudut pandang tentang hubungan antara hukum, etika, dan keadilan dalam situasi yang ekstrim. Dalam kasus ini, terdapat hukum alam dan hukum positif yang saling bertentangan, yakni bahwa hakim terikat dengan produk-produk hukum seperti undang-undang hukum tertulis yang telah dibuat dan disahkan untuk menciptakan peraturan bagi masyarakat agar taat kepada hukuman. Jika hakim tidak mengacu kepada hukum tertulis, maka produk hukum tidak dapat berfungsi lagi. Namun, hakim ini tidak sembarang untuk menerapkan hukum secara formalistik. Namun, hakim juga menerapkan untuk menangani perkara-perkara hukum yang melawan hukum secara adil dan bijak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, dimohon untuk teman-teman sekalian bisa mengkoreksi apa salahnya dari materi yang telah saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.